Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah bermacam fasilitas untuk menikmati hidup di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Para pemirsa dimanapun kita berada, pada kesempatan yang pendek ini marilah kita membahas tentang persiapan kita menghadapi Ramadan. Karena kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Maka apakah semua kita sudah mempersiapkan diri kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam buku pedoman puasa yang dikarang oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi. Kaum muslimin untuk menghadapi Ramadan harus punya persiapan. Di antara persiapan-persiapan yang harus diadakan oleh seorang muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita secara nafsiyah, arti secara pribadi, secara nafsi. Sesuai juga dalam Al-Quran Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri, setiap nafs mempersiapkan untuk kehidupan hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Untuk hari esok juga Allah ingatkan kita secara nafsi, secara pribadi harus kita persiapkan. Untuk menghadapi Ramadan, secara pribadi kita juga harus mempersiapkan diri. Rasulullah SAW mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Para sahabat bersama Rasulullah selalu bergembira sambil mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya maghfirah. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan keampunan. Begitu Rasulullah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga keluar ungkapan Rasulullah, seandainya umatku tahu bagaimana keistimewaan bulan Ramadan itu, maka ke-12 Ramadan, 12 bulan itu atau 1 tahun itu Ramadan hendaknya. Begitu semangatnya Rasulullah bersama sahabat untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Kemudian pada bulan Sya'ban ini juga Rasulullah bersama para sahabat mempersiapkan dirinya dengan mempertegas ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan. Contohnya puasa Senin Kamis, dia pertegas, dia perkuat untuk sering melakukan puasa Senin Kamis itu tanpa meninggalkan. Kemudian ibadah-ibadah sunnah, sholat duha, kemudian puasa di tengah bulan disiapkan oleh Rasulullah untuk persiapkan nafsi, persiapan diri agar menghadapi Ramadan itu betul-betul kita siap. Di bulan Ramadan kita akan beribadah qiyamul lail, maka sholat malamnya dipertegasnya, diperkuatnya sholat malamnya pada bulan Sya'ban itu agar siap dirinya. Di bulan Ramadan kita akan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, maka pada bulan Sya'ban Rasulullah bersama sahabat
untuk selalu mempersiapkan diri membaca Al-Quran setiap malam, bahkan mengkhatamnya setiap hari, setiap minggu dia adakan khatam Al-Quran. Begitu secara naf disiapkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Itu persiapan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan sakofiyah, persiapan ilmu. Menghadapi Ramadan kita harus berilmu. Apa itu pengertian puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang merusak nilai-nilai puasa? Apa yang akan mengganggu aktivitas kita dalam bulan puasa? Maka kita harus mengilmuinya. Jangan kita melaksanakan puasa, ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu, ketika orang melakukan, kita ikut. Ketika orang beribadah, kita beribadah. Sementara kita tidak mengilmui puasa yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan kita secara ilmu tentang puasa, tentang Ramadan, betul-betul kita kuasai, kita siapkan secara lahir, secara batin, secara ilmu, sehingga kita kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan Ramadan, sehingga nilai-nilai takwa di akhir Ramadan nanti akan kita dapatkan dan kita peroleh dengan sesungguhnya, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah habis Ramadan, kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun kita berada, yang ketiga persiapan kita adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Ya, untuk apa kita persiapkan harta kita, uang kita, kekayaan kita? Untuk kita bisa berimpak, bersedekah, melakukan zakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena tanpa persiapan kita, tentu Ramadan berlalu begitu saja. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, kamim so'imin, dia hanya mendapatkan jua' wal atas, hanya haus dan lapar saja dia peroleh, kalau dia tidak mempersiapkan secara nafsiyah, secara sakofiyah, dan secara maliyah. Betul-betul kita siapkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk berimpak, bersedekah setiap malamnya, setiap harinya, dimanapun kita melaksanakan qiyamul lail, di masjid, di musola, di tempat kita berada. Kemudian persiapan kita yang selanjutnya adalah persiapan tarbiyatun aulad, pola pendidikan untuk anak-anak kita. Bulan Ramadan kita persiapkan bagaimana kita mempersiapkan pola pendidikan untuk anak-anak kita. Karena tanpa persiapan pola pendidikan anak kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang anak-anak yang soleh atau soleha yang kita idamkan. Luqman saja dari kecil dia sudah ingatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menserikatkan Allah, sesungguhnya memperserikatkan Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Maka Ramadan tahun ini betul-betul kita persiapkan seperti apa pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan dia untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, pendidikan untuk bisa dia beribadah dengan baik, persiapan untuk bisa dia menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Kemudian bagaimana dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimana dia bisa memahami Ramadan itu betul-betul adalah bulan pendidikan. Karena Ramadan itu adalah bulan latihan, Ramadan itu adalah bulan beribadah, Ramadan itu adalah tempat turunnya Al-Quran. Sehingga betul-betul kita persiapkan pola-pola pendidikan untuk anak-anak kita, sehingga anak kita menjadi anak-anak yang terbaik menurut cita-cita dan keinginan kita bersama. Nabi Ibrahim saja untuk anak-anaknya, dia selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang diidam-idamkan. Kalau dalam buku Tarbiyatul Aulad, konsep Profesor Said Ulwam, dia mengungkapkan pola pendidikan untuk menjadi anak yang soleh itu harus melewati 3 bentuk pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebelum menikah. Kedua, calon orang tua tadi, yang laki-laki dan perempuan, harus menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melahirkan anak yang soleh. Kemudian pendidikan di dalam rahim. Ketika istri kita hamil, maka pendengarkanlah bacaan Al-Quran, kata-kata yang thayyibah, kata-kata yang baik, perilaku yang baik didengarkan oleh anak kita dalam rahim ibunya, sehingga dia lahir nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian pendidikan setelah dia lahir,
Inilah yang perlu kita perhatikan. Dan di akhir zaman ini yang dilupakan oleh umat Islam. Dia hanya memberikan pendidikan kepada anak setelah lahir saja, sementara dia bercita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu Allahu a'lam. Pendidikan ini kan terjadi juga dibarengi dengan adanya tauladan dari orang tuanya. Selama bulan Ramadan kita berikanlah tauladan yang baik kepada anak kita. Bagaimana kita sholat di awal waktu berjamaah. Bagaimana kita puasa betul-betul menahan diri dari hal-hal yang akan merusak nilai-nilai puasa kita. Bagaimana kita beribadah qiyamul lail yang kita lakukan betul-betul kita lakukan secara rutin, secara baik, secara benar. Kemudian kita dengarkan kajian-kajian, kemudian kita baca Al-Quran sampai kita menghatamkan sekian kali selama bulan Ramadan, sehingga akan lahir anak-anak yang soleh. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia dimanapun kita berada, itulah persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan untuk menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ini sangat tinggi, tapi ketika persiapan tidak benar, persiapan kita tidak ada, tentu kita tidak akan bisa melaksanakan puasa ibadah itu dengan benar. Mari kita persiapkan secara nafsiyah, sakofiyah, maliyah, dan tarbiyatul aulad, pola pendidikan anak untuk menghadapi Ramadan. Demikian saja para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.